Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video tentang bagaimana sih kehidupan mahasiswa Indonesia di Malaysia dan bagaimana pandangan mereka terhadap universitas yang ada di Malaysia gitu loh guys ya. Apa gitu reaksi mereka tentang universitas yang ada di Malaysia? Apakah lebih baik atau lebih buruk? Nah, kita akan tengok tuh guys ya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Kalian coba deh cek kuliah di Malaysia. Itu mirip-mirip Oke. kok sama swasta yang ada di Indonesia. Lebih murah bahkan. Uang kos di Oh, iya Jakarta, kah? kalian bisa tinggal di apartemen di Kuala Lumpur. Aku mau ngebahas Enggak bang, katanya bang ya, itu lebih mahal di Malaysia daripada Indonesia. Kenapa abangnya bilang lebih murah ya guys ya? Apa yang sebenarnya belum kita ketahui, fakta apa gitu loh guys ya? Coba kita dengarkan sampai selesai nih guys. kehidupan aku dulu sebagai student di Aha. Malaysia. Dan Oke. dasar pertimbangan aku kenapa aku lebih memilih kuliah di Malaysia daripada di Indonesia. Aha. Disclaimer, ini tuh bukan video untuk menjatuhkan PTN atau PTS yang ada di Indonesia. Oke. Karena aku pure hanya ingin sharing dari pengalaman aku. Mungkin video ini juga bisa ngebantu buat kalian yang kepengen kuliah di Malaysia tapi Oke. masih buta-buta. Dulu aku tuh sebenarnya pengen kuliah di Jakarta. Cuman Wow. ada teman aku, dia tuh kayak nge-influence kita. Kalian coba deh cek kuliah di Malaysia. Itu mirip-mirip kok sama swasta yang ada di Indonesia. Pemikiran aku kan nggak mungkin ya, karena satu tuh di Indonesia, satu tuh di luar negeri, yang notabene pasti lebih mahal dong. Tapi karena aku penasaran, makanya aku iseng aja pergi ke agen pendidikan luar negeri. Dan setelah dicek-cek, emang bener, dia bisa lebih mahal sedikit, sama atau lebih murah bahkan dari swasta di Indonesia. Pada tahun itu 2019. Dasar Oke. perhitungan yang paling signifikan itu adalah kalau kalian kuliah di Malaysia itu cuma butuh 3 tahun untuk selesai S1. Sedangkan di Indonesia pada lazimnya adalah 4 tahun. Gantung dari jurusan apa yang kalian ambil. Dari ini saja kalian udah bisa menghemat 1 Iya tahun sih. uang hidup kalian. Makanya aku kayak menarik ya. Aku bisa bilang pengalaman perkuliahan di Malaysia itu sangat enak, sangat fleksibel. My case, satu kelas itu cuma berlangsung selama 2 jam. Dan 1 minggu itu tuh mungkin cuma ada 10 kelas. Jadi kalian tuh kuliah itu sangat-sangat tingkat. Dunia perkuliahan di Malaysia itu sangat diverse. Nggak sama halnya ketika Oke. kalian kuliah di Indonesia. Kan tuh bakal ngelihat orang dari mungkin beda-beda kota doang. Kalau di sini tuh profilnya mostly dari mancanegara. Jadi dulu Wow. aku punya teman dari Jepang, aku punya teman dari China, aku punya teman dari Timur Tengah. Kalian bisa mendapatkan perspektif kehidupan dari masing-masing budaya yang berbeda. Makanya kan di video aku tuh banyak banget hot text yang aku kayak, oh, di Indonesia kita begini, tapi di Malaysia tuh kok begini ya? Dan itu Oke. menjadikan nilai tambah dari perkuliahan di Malaysia. Pertanyaan 1001 orang, di Malaysia ada skripsi nggak? Aku bisa bilang ada, technically. Dia lebih ke final year project. Sama-sama skripsi lah. Permasalahan, cari subjek yang mau di interview. Tapi aku bisa bilang lebih gampang sih sebenarnya. Dan Oh. durasinya lebih pendek. Ngomong-ngomong durasi perkuliahan di Malaysia itu satu semesternya cuma 3-4 bulan ya. Nah, waktu Oh. research itu aku hanya dikasih waktu 8 bulan dari proposal sampai ke hasil akhirnya. Biaya hidup, jujur aku nggak bisa compare biaya hidup aku di tahun 2021 itu berbanding sama sekarang karena ringgit tuh lagi naik banget. Bener. Dulu hitungannya itu satu hari itu 100.000 cukup. Ya, kalian bayangin dalam Yaps. 30 hari, satu hari 100.000, berarti kalian hanya 3 perlu juta. mengeluarkan uang 3 juta untuk makan doang. Tapi kurang lebih lah, biaya hidup di Kuala Lumpur dengan Jakarta itu kurang lebih sama. Kan dulu ya, kalian uang kos di Jakarta, kalian bisa tinggal di apartemen di Kuala Lumpur. Karena dari hal-hal itu yang menurut aku kayak, wah, aduh aku takut kuliah di Malaysia, nanti aku nggak ada teman. Tenang, di sini itu banyak banget orang Indonesia. Kampus manapun yang kalian pergi itu orang Indonesianya Pasti pasti ada orang banyak Indonesia. banget. Dulu aku berangkat ke sini tuh nggak ada temen. Aku bener-bener sendiri. Temen Indonesia aku yang satu batch dengan aku pun yang satu jurusan cuman 5 orang. Tapi aku survive kok. Ya mau gimana pun juga harus dibuat survive. Simple, dari teman satu project itu bisa jadi teman kalian in long term. Aku nggak terlalu Oke. punya banyak exposure dari perkuliahan di Indonesia selain daripada pengalaman teman aku sendiri. Mungkin dari kalian yang pernah kuliah di Indonesia, apa yang kalian rasain? Kalian bisa tulis di komen. Kalian ada yang mau kuliah di Malaysia? Oke guys, jadi itu ya guys ya. Kuliah di Malaysia lebih murah daripada Indonesia. Apakah betul? Tapi ternyata abangnya mengatakan bahwasannya ada yang lebih murah, ada yang sama harganya, ada yang lebih mahal seperti itu. Berarti tergantung daripada jurusan yang kita ambil. Oke, pengalaman bertemu ramai orang di berbagai budaya dan agama. Itu kalau di Malaysia. Iya sih guys ya. Program matrikulasi sebelum ambil S1 mungkin ya, degree 3 tahun. Terus habis itu oke. Setahun RM 35K guys ya, 35K berapa itu, sekitar 100 jutaan mungkin ya. Oke, Malaysia University-nya bagus loh.
banyak orang Indonesia yang kuliah di Malaysia dan banyak orang Malaysia juga yang kuliah di Indonesia ya kan, di UGM, terus di ITB dan banyak di Jogja itu banyak juga orang-orang Malaysia yang sekolah di sana kan, seperti itu ya guys ya. Jadi memang kalau kita tengok macam mana kehidupan mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia itu hampir-hampir sama, cuman bedanya kita lebih singkat ya. Dan itu lebih menguntungkan banget, lebih singkat 1 tahun. Kalau kita 4 tahun ya kan, setahun buat makannya berapa itu guys ya, mungkin lebih murah jadinya jatuhnya gitu loh guys ya. Sedangkan di sana 3 tahun aja, seperti itu ya guys ya. Tahun di Malaysia, inilah yang saya rasakan sebagai mahasiswa Indonesia. Disclaimer, ini semua subjektif berdasarkan pengalaman pribadi sahaja. Yang pertama, privilege sebagai student, sebagai penuntut ilmu sangatlah tinggi sekali di sini. Penuntut ilmu sangatlah dihargai. Saya punya beberapa pengalaman. Di antaranya yang pertama, saya pernah naik Grab beberapa kali, bukan 1 kali. Ketika drivernya itu bertanya kepada saya, dari mana? Saya bilang dari Indonesia. Kemudian mereka bertanya, buat apa? Dengan wajah yang biasa-biasa saja. Kemudian ketika saya menjawab, saya adalah seorang student, mereka begitu excited. Student, duduk dekat mana? Hana. Dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Dan itu akan kalian sering temukan di sini sebagai seorang student. Pengalaman selanjutnya ketika saya dikejar oleh polis disebabkan overspeed. My fault, tak boleh ditiru. I'm so sorry guys. Waktu itu saya drive dari KL menuju Johor dalam perjalanan sekitar 3-4 jam. Dan disebabkan oleh overspeed, polis kejar saya. Saya tak notice sehingga saya jalan terus. Ketika saya notice, saya minggir dan polisi itu datang dengan wajah yang begitu garangnya luar biasa. Paspor. Langsung minta paspor, tak tanya license, dan langsung tahu saya bukan orang Malaysia. I don't know why. Saya pun cakap, saya tak bawa paspor, saya student, saya hanya bawa ninja. Bisa dibilang, saya gak perlu bawa paspor kemana-mana, saya cukup bawa ini. Ini dari immigration. Dan ketika polis itu ambil kartu ini lalu baca, lalu tahu saya student, polis itu langsung berubah. Dari yang begitu garang, langsung berubah macam Hello Kitty. Baik sangat. Oh, student. Student mana? UAE. Duduk kat mana? Berapa lama? Tanya semua. Langsung jadi bijak sangat. Jadi happy sangat. Dari yang awalnya, paspor. Langsung, hai. Saya yang awalnya, duk. Itu langsung berubah jadi, oh ya? Ya ujung-ujungnya tetap kena saman, tetap kena tilang. Rp150 langsung bayar di website, tak payah proses panjang. Kejadian selanjutnya ketika saya perjalanan dari Terengganu menuju KL guna airplane. Saya duduk di dekat Pak C. Pak C itu tanya tentang saya. Saya jawab saya adalah seorang student. Ditanya ambil course apa? Ambil course Quran Sunnah di sini. Ketika Pak C itu tahu saya adalah seorang student, langsung dia ambil tas, keluarkan uang Rp50. Ini Rp50. Sebab apa? Sebab saya adalah seorang student. Saya tolak berkali-kali, tak payah. Langsung tetap dipaksa. Akhirnya saya terima Rp50. Lumayan. Sehingga privilege sebagai student di sini begitu tinggi. Yang kedua, orang Malaysia sangat mencintai Buya Hamka. Jangan heran ketika kalian di sini masuk ke perpustakaan, masuk ke library, buku-buku Buya Hamka lengkap. Perbincangan mengenai Buya Hamka ada di kafe-kafe. Bahkan ada satu kafe yang bernama Buya Hamka. Bahkan saya sendiri merasa, perbincangan mengenai Buya Hamka di sini di Malaysia jauh lebih sering saya dengar dibandingkan ketika saya ada di Indonesia. Padahal saya sendiri juga mencintai Buya Hamka. Buku pertama yang saya hatamkan dahulu ketika saya ada di SMA adalah buku Buya Hamka. Saya pun penasaran, kenapa Buya Hamka dicintai di Malaysia? Saya search dan ternyata Buya Hamka dulu pernah membela Malaysia mati-matian. Dan rakyat Malaysia sampai hari ini tidak melupakan jasa itu. Yang ketiga, orang Malaysia suka sekali beratur makanan. Orang Malaysia suka sekali antri untuk dapetin makanan. Maka jangan heran ketika kalian masuk ke satu restoran terus antrinya panjang pol. Beraturnya panjang pol. 1 jam, 2 jam. Kadang heran gitu loh, kenapa orang-orang itu berani dan mau antri lama banget hanya demi makanan gitu loh guys ya. Kalau saya cari yang lain aja lah gitu kan. Malas. Sampai-sampai saya pernah jumpa dengan kawan lalu saya tanya, "Bro, tak payah datang ke sini. Tuh, antri beratur panjang sangat." Lalu kawan saya cakap, "Tak apalah, sejam je." Sejam je? Kuat beratur orang sini. Lalu yang keempat, mayoritas makanan Malaysia itu manis-manis. Kalau kalian berasal dari daerah di Indonesia yang kurang suka dengan manis-manis, sepertinya kalian di sini tidak bisa makan makanan Malaysia terlalu banyak. Kecuali kalian berasal dari daerah Indonesia seperti Jogja mungkin yang suka manis dengan nasi gudegnya dan banyak hal, sepertinya kalian cocok di sini. Untungnya di sini masih banyak makanan kayak ayam gepuk atau restoran-restoran Indonesia juga banyak di sini. So please buat teman-teman Malaysia, bagi saya satu menu makanan khas Malaysia yang pedas. Please, saya penasaran.
seperti apa pedasnya Malaysia. Bukan restoran Indonesia, bukan restoran India, tapi restoran Malaysia yang jual makanan pedas. Saya penasaran. Yang kelima, dan ini adalah satu-satunya pengalaman tak baik, tak nyaman yang saya rasakan selama 1 tahun. Terbayang selama 1 tahun, pengalaman tak baik saya hanyalah satu nih aja. Yaitu sering disangka tak punya duit sebab saya orang Indonesia. Dan ini sering terjadi. Bahkan ketika saya tanya beberapa kawan saya yang sesama Indonesia, saya tanya apakah mereka mengalami ini, mereka berkata, yes. I don't know why, tetapi kenapa persepsi itu ada? Can Malaysian people tell me why? Lalu yang terakhir, dan ini yang paling membuat saya bahagia adalah no one judge you just because your English is so bad. Di sini, saya bebas menggunakan bahasa Inggris. Saya bebas latihan bahasa Inggris dengan siapapun. Iya. Dan gak ada yang ngejudge kamu hanya gara-gara bahasa Inggrismu salah. Mereka langsung kayak paham gitu loh. Yang penting paham. Berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya. Saya pernah beberapa kali menggunakan bahasa Inggris. Di live saya menggunakan bahasa Inggris sebagai latihan saya. Ya Allah, dikata-katain mulu dah. Polis-polis grammar itu datang kemudian ingin menerkam saya. Sehingga saya jadi gak pede gitu untuk menggunakan bahasa Inggris di Indonesia. Tapi di sini, padahal yang bisa menggunakan bahasa Inggris itu lebih banyak. Tapi walaupun saya salah, itu gak ada yang ngejudge. Makanya saya bebas menggunakan bahasa Inggris di sini sebagai bahan latihan saya. So, overall, nilai saya selama tinggal 1 tahun di Malaysia, 9/10. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa mempersaudarakan rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia. FYI, perdebatan Indonesia versus Malaysia itu hanya ada di sosial media. Di real life, tak ada. Saya tak pernah merasakan itu. Alhamdulillah. This is why. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Assalamualaikum. Alright guys, jadi ya seperti itu ya guys ya. Banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan saya juga mengalami itu ketika saya di Arab Saudi. Ketika istilahnya saya belajar di sana dan membawa jemaah Malaysia. Jadi memang di sana itu ketika istilahnya, oh awak kat sini belajar ke? Iya, saya belajar kat sini. Bagi duit banyak. Aduh. Dia tak tahu lah guys ya. Memang mereka tu mungkin nak saham akhirat macam tu. Nak sedekah kepada student. Sebab student tu belajar kan. Apalagi belajar ilmu agama. Setiap uang yang diberikan kepada student tu. Dia guna untuk makan. Dia guna untuk keseharian mereka ya kan. Otomatis kita dapat pahala kan. Pahala jariah tu kan. Macam tu guys ya. Jadi memang kebiasaan orang Malaysia itu kayak gitu guys ya. Yang saya tahu juga tentang banyak orang yang saya temui ketika ada di Arab Saudi sana dulu. Jadi ya mereka kayak salah seorang pakcik tiba-tiba waktu saya di situ di Madinah itu saya mengaji di situ. Lalu tiba-tiba pakcik itu datang kepada saya ya guys ya. Lalu tiba-tiba lepas tu awak di mana? Saya daripada Indonesia. Awak belajar kat sini? Ya pakcik saya belajar kat sini. Terus dia cakap, jom kita makan. Macam tu guys. Jadi kayak udah biasa banget gitu. Kayak orang Malaysia itu kalau untuk student ataupun mahasiswa ataupun ya pelajar itu pasti mereka akan welcome dan akan menyambut dengan sangat-sangat baik. Seperti itu ya guys ya. 5 hal yang gue baru tahu selama gue kuliah di Malaysia. Oke, yang pertama di sini tuh nggak ada namanya Gojek, Grab Bike, atau apapun itu. Cuma ada Grab yang mobil. Sedangkan itu harganya mahal banget guys kalau dibanding sama Indo. Jadi kalau kemana-mana ya kayak gue sekarang jalan atau lu naik Transum. Yang kedua, di sini tuh harga makanan juga lebih mahal dari Indo, hampir kali 2 lah harganya. Jadi kalau misalnya nasi goreng contohnya di Indo lu bisa dapat di harga mungkin 20.000, 30.000. Di sini rata-rata kalau di restoran tuh ya sekitar 40.000 lah ya. Oke, yang ketiga, semua orang dari negara manapun kayak ada di sini. Contohnya kalau di kampus gue tuh ya pasti orang lokal ada, orang Indonesia ada, orang mainland ada, terus orang UK juga ada, Rusia ada, India ada, Arab ada, Pakistan ada. Pokoknya hampir semua yang gue tahu tuh ada gitu di sekitar sini lah pokoknya lah. Yang keempat, di sini tuh cuacanya relatif adem ya guys. Contohnya kayak sekarang nih, tiap hari tuh kurang lebih template-nya gini. Oh, memang relatif adem katanya. Wih, sedangkan kalau kita dengar itu ya daripada bule-bule itu katanya panas banget di Malaysia. Gak kayak Indo kan panas, minta ampun ya. Jadi kalau abangnya ke Solo ataupun daerah-daerah Jawa Tengah itu lumayan adem sih, nggak terlalu panas. Tapi ya kalau kembali ke Jakarta ya panas banget sih. Saya ke Jakarta itu dulu ya memang merasakan bagaimana panasnya ketika tidur di malam hari ya kan, siang hari juga panas gitu. Tapi nggak tahu di Malaysia ini adem atau panas gitu. Sama kalau hujan juga deras banget. Kalau di sini hujannya kayak deras bentar habis itu langsung berhenti.
Nah, terus ya udah tiap hari begini aja. Adem sih, enak lumayan jadi. Nah, yang kelima, di sini juga banyak orang Indo sih. Jadi aman lah kalian kalau misal mau cari teman, mau nanya ini itu, segala macam aman lah. Pasti di kampus kalian juga ada sih. Alright guys, dan itulah tadi ya guys ya, tentang Malaysia, pandangan mahasiswa ataupun kehidupan mahasiswa ya Indonesia yang ada di Malaysia, dan pandangan mereka tentang Universitas Malaysia itu seperti itu gitu. Dan itu membuka minda kita, pemikiran kita tentang bagaimana ternyata di Malaysia itu ya untuk biaya kuliah hampir sama, tapi tahunnya lebih sedikit. Terus istilahnya di Malaysia itu orang-orang Melayu ataupun orang-orang Malaysia sana lebih apa namanya ya guys ya, memuliakan student-student seperti itu. Dan kalau istilahnya teman-teman ya kan, ataupun culture shock yang dialami oleh mereka ketika di Malaysia adalah yaitu dan kalau yang culture shock yang mereka alami di sana ya banyak ketemu sama orang-orang yang luar negara gitu loh guys ya. Dan itu sebuah hal pengalaman yang unik dan baru gitu loh guys ya. Bagi kita yang di Indonesia ya gitu-gitu aja, orang Indonesia aja ketemu semua gitu kan. Kecuali di universitas-universitas besar, nah baru kita bisa menemukan bule ya kan, orang-orang luar gitu. Tapi kalau universitas biasa ya otomatis biasa aja gitu loh guys ya. Nah seperti itu guys ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton. Dan itulah tadi kehidupan mahasiswa di Indonesia, di Malaysia, dan pandangannya mereka sudah menyatakan itu semua. Jadi semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.